Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang apakah baik ketika kita melakukan pola pemupukan per 3 bulan sekali dengan satu jenis pupuk yang berbeda. Dalam artian seperti ini contohnya teman-teman. Bulan Januari kita melakukan pemupukan dolomit, kemudian bulan April dilanjutkan dengan pemupukan TSP, dan dilanjutkan bulan Juli dengan pemupukan urea, dan di bulan Oktober dengan pemupukan KCL. Apakah itu baik atau efisien atau efektif? Tentu nanti akan kita bahas. Namun seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman yang sudah saya amati dan sudah saya lakukan di kebun saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita sesama petani sawit. Setidaknya sebagai bahan perbandingan dan bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Baiklah teman-teman, ketika saya mendengar pola yang demikian, 3 bulan sekali dengan satu jenis pupuk yang berbeda, dari kesan pertama saya sudah menyimpulkan bahwa orang ini adalah orang kikir, orang yang pelit dengan kebunnya sendiri. Jadi apa bedanya ketika kita melakukan penebaran di awal tahun? Misalkan bulan Januari kita tebarkan dolomit, di bulan ke-2 atau bulan Februari kita tebarkan sekaligus pupuk TSP, KCL, dan urea. Tentu dalam tempat yang berbeda teman-teman, jangan dicampurkan. Kalian bisa lihat di video bagaimana resiko mencampurkan pupuk. Tentunya teman-teman, kita harus paham betul bahwa sawit adalah salah satu tumbuhan yang memang membutuhkan asupan nutrisi yang cukup besar. Bisa saya simpulkan tadi bahwa orang ini dengan melakukan pola yang sedemikian berarti orang itu pelit. Bisa dikatakan kikir dan bisa dikatakan tidak mencintai kebunnya sendiri. Mengapa demikian? Karena dengan pola tersebut sudah saya jamin orang tersebut tidak akan memberikan dosis yang besar. Sudah saya jamin. Karena orang sudah kecanduan merawat pupuk, merawat sawit, maka dalam hatinya itu bagaimana saya ini semakin membesarkan dosis dan semakin merapatkan rotasi. Itu biasanya orang yang memang sudah kecanduan melakukan perawatan. Karena apa? Kenapa dia bisa kecanduan? Karena dia melihat hasil produktivitas kebunnya itu cukup tinggi. Melihat buahnya yang bagus-bagus, melihat tandannya yang besar-besar, melihat berat bobotnya yang lumayan cukup berat. Tentu dalam hatinya saya harus bisa meningkatkan hasil produksi ini semakin meningkat, dan semakin meningkat. Tentunya orang itu adalah orang tamak. Namun lebih baik kita tamak kepada kebun kita ketimbang kita kikir kepada kebun kita. Karena kita ini adalah bukan hanya sebagai petani, kita juga adalah pelaku bisnis. Jadi kalau kita bertani kelapa sawit jangan hanya bertani tok teman-teman. Kalau memang bertani tok ya seperti orang yang pertama tadi, orang yang kikir yang hanya melakukan perawatan yang seadanya. Ya saya bilang itu adalah perawatan yang seadanya teman-teman, karena mungkin bisa saja lewat karena mungkin rotasi yang sudah terlalu lama, sudah 3 bulan, dia sudah lupa apakah ini sudah rotasi pemupukan atau belum. Tentunya orang ini bisa dikatakan orang yang ingat memanen tapi lupa memupuk. Dan yang harus kita pahami teman-teman bahwa konsep dari pupuk kimia ini bisa bertahan, bisa diserap dan bisa hilang itu hanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan. Jadi ya minimal dalam 6 bulan itu kita harus memberikan rotasi pemupukan yang kedua. Jadi dalam sederhananya minimal teman-teman, minimal kita itu memberikan pupuk itu per 6 bulan sekali atau dalam 1 tahun 2 kali. Kalau hanya 1 tahun sekali atau bahkan 1 tahun 2 tahun sekali atau melebihi dari itu, tentunya sawit tidak akan mendapatkan kecukupan nutrisi yang dia butuhkan. Alam memang menyediakan nutrisi-nutrisi tersebut, namun dalam jumlah yang tidak cukup banyak
untuk memenuhi kebutuhan kelapa sawit kita. Maka dari itu harus kita bantu, salah satunya dengan penggunaan pupuk kimia atau pupuk organik atau pupuk kandang. Jadi teman-teman, apakah baik atau efektif ketika kita melakukan rotasi yang seperti itu? Saya katakan tidak efektif, karena memang kebutuhan yang kita berikan itu tidak mencukupi dari apa yang dibutuhkan oleh kebun kelapa sawit kita. Apakah efisien? Tentu ya efisien, karena kita hanya melakukannya rotasi 1 tahun sekali. Memang bisa dikatakan rotasinya per 3 bulan, tapi itu sama saja per satu jenis pupuk hanya diberikan 1 kali. Karena seperti ini teman-teman, pupuk itu akan saling ketergantungan dengan pupuk yang lain. Misalkan pupuk urea itu tergantung juga dengan dolomit, tergantung juga dengan KCl, tergantung juga dengan TSP. Jadi kelapa sawit itu membutuhkan nutrisi-nutrisi yang berbeda-beda itu untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Jadi tidak hanya membutuhkan satu jenis unsur saja. Dan tentunya ketika kita melakukan rotasi seperti itu, maka kelamaan akan terjadi defisiensi. Ketika salah satunya defisiensi, maka hasil dari produktivitasnya juga akan menurun. Misalkan defisiensi TSP, karena kita memang melakukannya hanya 1 tahun sekali. Maka penyaluran dari ketika kita memupuk KCl, maka pengikatnya atau penghantarnya nutrisi itu ke buah itu akan sedikit terhambat atau terganggu. Dengan kata artian lain, sederhananya, kita akan sia-sia melakukan pemupukan ketika itu hanya melakukan satu jenis pupuk saja dan terdapat defisiensi pupuk yang lain. Maka dari itu akan timbul penyakit-penyakit yang lain teman-teman. Misalkan ketika kita memang kurang memberikan asupan nitrogen, urea, maka daunnya akan menguning, atau daunnya kandungan klorofilnya akan sedikit berkurang, dan tentu proses fotosintesisnya juga akan terganggu. Dengan terganggunya fotosintesis, maka buah juga tidak akan berkembang dengan baik. Maka dari itu diperlukan beberapa unsur itu untuk saling mengikat antara satu unsur dengan unsur yang lain. Jadi ketika kita melakukan pemupukan dengan rotasi yang cukup lama, maka bisa dipastikan potensi defisiensi itu juga akan terjadi. Jangan diharapkan kebun kita akan berbuah maksimal ketika memang kita melakukan perawatannya itu cukup minimal. Tentu teman-teman, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, tentu nanti akan dibalas dengan hasil yang akan kita dapatkan. Kalau kita melakukannya asal-asalan, kita tidak mencintai kebun kita, maka kebun kita pun tidak akan mencintai kita. Dan tentunya teman-teman, ketika kita sudah tamak, kita sudah melakukan perawatan kebun dengan sangat maksimal dan terus terpompa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, tentunya nanti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik pula untuk kita. Maka dari itu teman-teman, lakukanlah perawatan yang terbaik untuk kebun kita supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik pula. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.